Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KJ News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 6 Oktober 2021. Insya beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda cermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, TNI memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-76 pada hari Selasa 5 Oktober 2021. Setara Institut melaporkan temuan bahwa 3 dari 7 mandat reformasi TNI belum juga terpenuhi. Peneliti Setara Institut Ihsan Yasari menyebut bahwa 3 mandat reformasi TNI yang belum terpenuhi. Melalui pemaparan hasil penelitian berjudul Catatan Kinerja Reformasi TNI 2021 dan temuan survei opini ahli tentang kandidat Panglima TNI yang yang mengkaji kasus-kasus dari bulan September 2011 hingga Oktober 2021. Di antara kasus yang dicatat Setara Institut berupa keterlibatan TNI dalam menurunkan baliho Front Pembela Islam atau FPI pada November 2020 yang lalu. Disebut tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang TNI secara eksplisit menyebutkan bahwa TNI di dalam perannya sebagai pertahanan negara maupun dalam pelaksana operasi militer selain perang OMSP harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sementara arahan untuk menurunkan baliho ini justru diinstruksikan oleh Pangdam Jaya, bukan kebijakan negara, sehingga tidak ada dasar hukumnya. Nah, pemirsa, bagaimanakah kondisi militer di Indonesia? Apa saja PR TNI hari ini? Bagaimana potensi kekuatan militer di Indonesia? Serta visi dan misi apa yang diperlukan militer Indonesia? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Sehat, Bung? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Ini kalau kita melihat, ini kan militer ya, bagi suatu negara ini memiliki peran yang sangat penting dan juga strategis begitu. Di antaranya adalah untuk menangkal setiap bentuk ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan rakyat dan negara. Nah, menurut pengamatan Anda ini, bagaimanakah kondisi militer di Indonesia saat ini? Bagaimana alutsistanya serta SDM-nya, anggarannya dan sebagainya ini? Mohon pencerahannya nih, Bung Agung. Ya, bicara tentang militer Indonesia menjadi satu pembahasan yang menarik setiap tanggal 5 Oktober sebelum dan sesudahnya. Karena negeri ini adalah negeri yang cukup besar, negeri dengan banyak kepulauan, terbelah oleh beberapa lautan dan selat, sehingga isu-isu tentang pertahanan keamanan begitu sangat penting. Di samping itu, Indonesia sendiri memiliki beberapa checkpoint ya, choke point, semacam celah sempit yang tentu menentukan pertahanan keamanan sebuah negara dan juga sangat strategis untuk konteks internasional. Di dalamnya ada Selat Malaka, kemudian ada Selat Sunda, kemudian ada Selat Makassar dan Selat Ombe Wetar. Beberapa selat ini menjadi choke point penting yang tentu penting buat pertahanan keamanan Indonesia, tapi juga tentu sangat riskan dalam konteks internasional. Di samping kita bisa membaca juga bagaimana perseteruan penting di Laut Cina Selatan, saya pikir ini juga menjadi isu penting dalam konteks pertahanan keamanan. Akhirnya pertanyaannya, sejauh mana kekuatan militer Indonesia menghadapi berbagai isu-isu penting pertahanan tadi ya. Kalau kita membaca konteks SDM, memang sekarang tentara Indonesia hampir lebih dari 800.000 ya tentara, dan ini memang jumlah personil yang cukup besar dalam konteks Asia Tenggara. Tetapi apabila kita bandingkan dengan konteks membincang tentang tentang
kekuatan besar yang ada di sekitar kita, misalnya ada Cina, tentu kekuatan militer kita jauh sekali ya. Terus jauh lebih rendah ya dibandingkan Cina. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, tentu sangat jauh sekali kekuatan militer ini. Maka oleh karena itu kata Pak Johannes Suryo Prabowo mengatakan kalau Indonesia ini berperang dengan kekuatan-kekuatan adidaya ini mungkin tidak lebih dari 1 hari itu bisa terselesaikan militer Indonesia. Terus kemudian bila kita baca apa yang disampaikan Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, kondisi pertahanan keamanan Indonesia dengan kondisi alutistanya dan sebagainya itu bisa hanya 4 hari peperangan itu bisa dilaksanakan. Artinya kondisi alutista kita memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita pernah mengimpor Sukhoi, tapi Sukhoi ini hanya pesawatnya tanpa senjata. Tentu sebuah pesawat tempur dengan kondisi seperti itu kan sangat miris sekali. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar bagaimana tenggelamnya kapal Nanggala ya, kapal selam kita yang tentu kita sangat butuh sekali kapal selam, tetapi kondisi kita ternyata alutistanya dalam kondisi yang boleh dikata sebagai apa namanya diganti spare part dan sebagainya dengan kondisi kanibal gitu, sehingga ini sangat membahayakan personel kita gitu. Tetapi kita paham bahwa SDM sebenarnya yang bisa dikerahkan sebagai kekuatan cadangan untuk militer sebenarnya cukup besar di Indonesia. Tinggal apakah kita bisa mengoptimalisasi kekuatan itu atau tidak. Tentu di konteks anggaran juga masih sangat rendah. Kita tahu bahwa militer Indonesia itu sebenarnya membutuhkan anggaran yang cukup besar, tetapi sampai sekarang anggaran militer Indonesia juga cukup sangat kecil. Beberapa waktu yang lalu isu tentang Prabowo mau mengimpor beberapa alutsista penting dengan anggaran ribuan triliun, itu juga disangsikan dari mana dananya. Gitu. Kalau dana ini kembali pada utang luar negeri atau pada swasta, tentu ini sangat membahayakan kedaulatan negeri ini. Kita percaya bahwa kedaulatan itu bukan sekedar soal fisik ya, tapi juga soal ideologi. Nah, soal ideologi ini yang kadang-kadang saya membaca TNI tidak terlalu peka terhadap bahaya-bahaya ideologi yang ada di tengah-tengah kita. Begitu, Bung. Ya, baik Bung. Kalau kita mencermati ya terkait dengan militer terutama di negeri-negeri kaum muslimin, kalau kita melihat beberapa tahun lalu ini juga ada kasus desintegrasi Timur-Timur atau bahkan sekarang juga ada isu terkait dengan Papua juga. Nah, ini kalau kita melihat terkait dengan hal ini, apa saja ini kira-kira PR dari TNI untuk hari ini? Ya, berbincang tentang disintegrasi Timur-Timur, tentunya kita nggak bisa dipisahkan dari konteks global. Kita tahu bahwa keberadaan Timur-Timur itu bukan berdiri sendiri dia, melepaskan diri. Kita tahu ada kekuatan Australia misalnya di belakang layar terkait dengan lepasnya Timur-Timur, termasuk juga kekuatan Portugal misalnya dari lepasnya Timur-Timur. Nah, artinya konteks kedaulatan ini kita baca bukan sekedar ansik kekuatan Timur-Timur dan rakyatnya yang memberontak, tapi juga ada kekuatan internasional. Kita tahu sendiri bahwa Australia memiliki hubungan yang cukup erat dengan blok NATO ya, blok Barat, yang di belakangnya ada Amerika Serikat. Nah, bila kita membaca konteks ini, Bung Aziz dan pemirsa sekalian, kita tahu bahwa persoalan kedaulatan wilayah ini memang menjadi isu penting. Termasuk juga sekarang ada di Irian Barat misalnya, atau Irian Jaya ya. Itu juga bicara tentang kedaulatan wilayah. Sejauh mana nanti kedaulatan wilayah ini bisa dipertahankan oleh militer Indonesia ya, yang sampai hari ini termangu-mangu oleh konteks hak asasi manusia misalnya untuk kasus di Irian Jaya ya. Bagaimana mereka untuk masuk lebih jauh lagi ragu-ragu karena begitu masuk lebih jauh lagi maka kasus hak asasi manusia bisa diinternasionalisasi. Ketika kasus hak asasi manusia diinternasionalisasi, ini akan menjadi persoalan buat kedaulatan kita juga. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Setara Institut, salah satu kritik dia pada militer Indonesia kan terkait dengan kekerasan dan hak asasi manusia. Tapi ini yang seringkali dihembuskan oleh kalangan lain, kalangan pihak-pihak lain, untuk mengeliminir kekuatan militer kita, sehingga dia tidak bisa berbuat lebih jauh lagi. Nah, sehingga saya membaca bahwa militer kita hari ini boleh saya kata belum mampu untuk mempertahankan kedaulatan wilayah.
secara serius. Karena militer kita akhirnya terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan, tidak hanya kekuasaan nasional, tapi juga kekuasaan internasional. Inilah persoalan yang terjadi, sehingga militer tidak memiliki kemandirian yang sesungguhnya. Ketika dia tidak memiliki kemandirian yang sesungguhnya, problem kedaulatan itu pun akan menjadi persoalan. Karena kita tahu bahwa problem kedaulatan itu ternyata tidak bisa dipisahkan dari politik nasional, terutama politik internasional. Nah, ini yang seringkali saya membaca kegagapan militer kita dan tidak mampunya militer kita karena kelemahan-kelemahan di aspek-aspek yang saya sampaikan tadi. Di samping juga alutsistanya lemah, anggarannya lemah, SDM-nya kurang banyak. Itu aspek yang lain. Tapi aspek yang saling berpengaruh adalah ketidakmandirian TNI terkait dengan politik kekuasaan dan politik internasional. Ini persoalan tersendiri yang menyebabkan kapasitas militer kita pun dalam konteks ini TNI itu tidak mampu untuk optimal seperti yang diharapkan. Gitu, Bung. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat militer di negeri-negeri kaum muslimin, apakah militer di negeri Islam atau militer di negeri kaum muslimin saat ini justru dalam tanda petik begitu ya, tunduk kepada negara asing penjajah begitu? Apakah para penguasa di negeri Islam ini justru menjadikan militernya ya sebagai pelindung kepentingan penjajah? Misalnya saja penguasa Qatar ya, di mana telah memberikan dua tempat strategisnya, yakni di Al-Udaid dan As-Sailiyah ya, sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. Tentu kita paham ya bagaimana Amerika memperlakukan negeri-negeri kaum muslimin. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hal itu, bagaimana dengan militer Indonesia sendiri sebagai negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia ini, Bung Agung? Ini lanjut dari pertanyaan sebelumnya tadi, Bung. Saya membaca bahwa hampir kalau kita membaca dunia Islam, maka hampir sebagian besar militer dunia Islam itu terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan asing ini tadi. Atau kalau nggak terkooptasi, ya takut untuk melawan kepentingan-kepentingan asing. Sehingga kedaulatan wilayahnya itu bisa terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan asing. Seperti yang terjadi di Al-Udaid dan As-Sailiyah tadi. Bagaimana dengan Indonesia? Tidak jauh beda bagaimana posisi militer Indonesia. Kita tahu misalnya kasus-kasus lama terkait dengan PRRI Permesta misalnya ya, itu banyak indikasi militer Amerika Serikat ada di belakangnya, dan kita tahu sebagian militer Indonesia terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan itu. Kemudian bagaimana konteks 65 misalnya, kita tahu bahwa ada kepentingan Amerika dan kepentingan dengan kapitalismenya dan kepentingan Cina, Uni Soviet dengan komunismenya. Bagaimana militer kita pun terbelah menjadi dua kelompok ya, kelompok yang pro pada komunis dan kelompok yang pro pada kapitalis. Ini yang menyebabkan akhirnya ya militer kita tidak mampu untuk melawan pengaruh-pengaruh asing ini. Apalagi dalam konteks kekinian kita paham bahwa problem kedaulatan ini kan bukan sekedar kedaulatan wilayah, tapi juga kedaulatan ekonomi. Bagaimana ekonomi kita dengan sumber daya alam yang begitu sangat lengkap, sangat banyak itu ya, itu diambil oleh asing dan militer tidak mampu berbuat apapun, tidak ada kritik satupun yang dilakukan oleh militer. Apalagi kalau kita baca bagaimana sekeliling lautan Indonesia, kita baca bahwa sekeliling lautan Indonesia itu sudah dipenuhi dengan pangkalan-pangkalan militer Amerika. Kita tahu bagaimana Amerika ingin mempertahankan Irian Barat atau Irian Jaya agar kepentingan-kepentingannya bisa optimal di sana, termasuk di dalamnya ada tambang emas yang cukup besar, yang memiliki konsesi cukup luas di sana, dan itu punya afiliasi dengan Amerika. Bagaimana militer-militer di Guam itu dipindahkan ke Darwin misalnya. Darwin yang tidak jauh dari Irian untuk mengcover kondisi itu. Terus bagaimana kondisi Selat Malaka yang tidak jauh dari situ juga ada pangkalan militer Amerika. Dan beberapa tempat yang lain juga di Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan Natuna juga ada pangkalan militer Amerika. Jadi boleh dikata tidak kalau tadi ada di Al-Udaid dan As-Sailiyah, Indonesia bahkan penuh dengan pangkalan militer Amerika di sekeliling Indonesia itu. Jadi ini cukup rumit kalau kita membaca kemandirian militer Indonesia. Sehingga sangat disayangkan sekali tantangan, ancaman, gangguan itu cukup sangat besar, tetapi militer kita tidak mampu untuk menangani itu, malah menangani baliho FPI misalnya. Itu kan sangat remeh-temeh sekali dan
ada bau-bau kepentingan personal maupun kepentingan kelompok yang menginginkan jabatan yang lebih tinggi saja. Padahal kita punya tantangan yang sangat besar. Bagaimana sekarang kita membaca cuk poin Indonesia tadi, ada Selat Malaka, kemudian ada Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Ombe Wetar. Bagaimana keamanan wilayah itu? Kita tahu bahwa hampir sebagian besar percaturan dunia hari ini ada di situ. Termasuk perdagangan besar dunia ada di jalur-jalur choke point tadi itu. Kalaulah Indonesia mau memanfaatkan choke point ini dengan pertahanan keamanan yang serius, misalnya saja bahwa negara-negara penjajah jangan boleh masuk ke wilayah-wilayah itu, atau negara-negara yang mengeksploitasi sumber daya alam diminta keluar dan tidak boleh masuk ke choke point itu. Tentu ini akan menjadikan Indonesia sangat gagah dan luar biasa. Pertanyaannya ya, apakah militer kita berani untuk melakukan itu? Seharusnya militer kita bukan sekedar gagah berani untuk menurunkan baliho, tetapi harusnya gagah berani untuk melawan kepentingan-kepentingan asing yang bercokol di negeri ini. Saya pikir negeri ini membutuhkan perwira-perwira, jenderal-jenderal yang bukan sekedar jenderal di balik layar atau jenderal yang penakut, tapi jenderal yang seharusnya berani untuk melawan kepentingan-kepentingan asing. Kita menanti, merindukan jenderal-jenderal yang semacam itu. Pertanyaannya, apakah Indonesia telah memiliki itu? Sepertinya kita masih kurang membutuhkan atau kurang dari personil-personil yang seperti itu. Sedangkan alutista dan sebagainya sebenarnya itu persoalan belakang. Apabila kita memiliki kekuatan rupiah yang tinggi, plus kekuatan sumber daya manusia yang cukup besar, saya pikir ini akan menjadi kekuatan tangguh untuk melakukan perlawanan pada kekuatan penjajah. Tapi ya, itu harapan yang mungkin sangat jauh kita harapkan, tetapi sepertinya harapan itu masih jauh dari kenyataan gitu. Di mana kenyataan hari ini, kalau saya membaca, militer kita banyak terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan maupun kepentingan asing. Begitu, Bung. Ya, baik Bung. Ini kan menarik ya kalau kita melihat ya potensi militer kita ya, sebagaimana yang sedikit Anda singgung tadi ya. Ini kan kalau potensi-potensi tersebut ini dimaksimalkan, ini bukan tidak mungkin ya bisa menjadi ancaman untuk negara-negara penjajah begitu. Lantas kemudian pertanyaan adalah bagaimana sih sesungguhnya potensi kekuatan militer Indonesia ini, Bung Agung? Ya, saya seperti saya sampaikan tadi, untuk konteks Asia Tenggara, dia cukup sangat besar secara personil maupun kekuatan alutistanya. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekuatan adidaya dunia, tentu sangat jauh sekali. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan mampu untuk melawan kekuatan adidaya itu? Saya membacanya bukan sekedar konteks militernya, tetapi potensi kekuatan militer. Nah, potensi kekuatan militer. Salah satu potensi kekuatan militer yang sangat-sangat penting itu adalah sumber daya manusia atau personil. 800.000 itu sangat kecil dalam konteks luasnya Indonesia. Itu hanya sekian 0, sekian persen dari penduduk Indonesia, kan? Apakah ini bisa ditambah kekuatan militer ini? Sangat mungkin. Sangat mungkin sekali ditambah. Sangat mungkin sekali pemuda-pemuda Indonesia, wabil khusus pemuda-pemuda Islam, itu didorong untuk terlibat dalam militer Indonesia. Itu sangat mungkin sekali. Terus kemudian bagaimana personil-personil yang terkait dengan kekuatan yang sekarang sangat ditakuti oleh banyak kalangan itu nuklir. Peluang Indonesia memiliki nuklir itu apakah cukup besar? Sangat besar. Karena kita memiliki kandungan uranium yang sangat banyak di berbagai wilayah. Nah, kita juga memiliki sumber daya manusia, para peneliti untuk membangun kekuatan militer berbasis nuklir ini. Tetapi apakah kita mau melakukan itu? Kebijakan politiknya apakah mau melakukan itu? Itu pertanyaan menggelitik. Kemudian dari aspek alutista. Memang alutista ini banyak kita mengimpor teknologi dari asing. Tapi pertanyaannya, apakah sumber daya manusia kita tidak mampu untuk melakukan itu? Saya yakin mampu. Kita telah memiliki Pindad, kita memiliki PT-PAL. Tapi sejauh mana kebijakan politik negeri ini menseriusi militer kita itu? Nah, semua ini hanya bisa terlaksana, Bung, kalau Indonesia dan juga Malaysia, tentunya kita bicara Melayu ya, Melayu, konteksnya Indonesia dulu, itu mau menggunakan ideologi Islam. Kalau Islam itu dijadikan sebagai sebuah ideologi, maka potensi-potensi yang saya ceritakan tadi, betul-betul akan bangkit semuanya. SDM-nya. Kita bisa mendorong pemuda-pemuda Islam itu dengan ruhiyah powernya, kekuatan ruhiyah itu tergabung dalam militer.
sangat mungkin. Kemudian yang kedua, SDM yang memiliki kemampuan nuklir tadi sangat mungkin bisa dikendalikan. Kemudian kekuatan uranium, kekuatan bahan-bahan untuk membangun alutsista itu ada semua di negeri ini. Tapi pertanyaan sekali lagi, apakah ada kebijakan politik untuk itu? Untuk bisa membangun kebijakan politik yang serius pada potensi ini hanya bisa dilakukan apabila Indonesia memakai ideologi Islam. Kalau ideologi ini dipakai, maka semua kekuatan potensi tadi akan bangkit semua. Dan mengerikan sekali, Bung. Ini akan menjadi kekuatan yang bisa vis-a-vis dengan kekuatan Cina maupun kekuatan Amerika Serikat. Indonesia pernah mengalami situasi itu, seperti di masa Soekarno dulu, pernah hampir kekuatan militer Indonesia itu menyaingi kekuatan militer yang ada di dunia. Itu belum pakai ideologi Islam. Coba bayangkan kalau ideologi Islam benar-benar merasuk. Kita itu terbesar penduduknya di dunia Muslim. Terpanjang pantainya. Kemudian pulau-pulaunya itu terbelah-belah di berbagai tempat dengan kekuatan gerilya yang kita miliki pasti juga nanti itu akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Mungkin Amerika punya kemampuan dia di padang pasir, mungkin punya kemampuan di berbagai tempat, tapi dia tidak pernah punya kemampuan yang luar biasa di negara kepulauan. Dan negara kepulauan yang pasti mampu siapa? Ya Indonesia pastinya. Orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia yang pastinya tahu bagaimana medan militer yang bisa dimainkan di negeri ini. Apalagi Indonesia punya choke point tadi. 4 titik sumbat yang luar biasa. Cuman 4 titik sumbat ini mau dimanfaatin nggak untuk jadi sebuah potensi? Nah, saya berpikir ya rezim Jokowi tidak akan mampu melakukan itu. Termasuk rezim siapapun ke depan, selama tidak memakai ideologi Islam sebagai sudut pandang dan landasan untuk pengambilan kebijakannya, maka potensi-potensi tadi hanya terserak, tidak berguna. Tetapi kalau ideologi Islam digunakan, maka potensi besar tadi akan menjadi terkumpul, menjadi besar, dan Indonesia akan menjadi adidaya dunia. Insya Allah. Ya, baik. Jika memang seperti itu, lantas kemudian pertanyaan adalah visi dan misi apa ini yang diperlukan oleh militer Indonesia agar berhasil membangun negara adidaya yang kuat. Di samping itu juga bisa menyatukan negeri-negeri kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang terpecah belah saat ini. Sehingga kaum muslimin itu memiliki satu kekuatan militer yang terbesar dan disegani di dunia ini, Bung Agung. Ya, ini baru bicara Indonesia saya tadi ya. Ketika visi dan misi dari militer Indonesia ini back to Islam. Semangatnya semangat ruhiyah. Tune in antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk berjihad. Semangat untuk mengenyahkan kekuatan-kekuatan penjajah kafir. Itu yang memperkuat kita semua. Iman iman perjuangan ini yang muncul di tubuh militer kita, maka ini akan menjadi kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, energi ruqyah ini dan ideologi Islam ini akan membangun visi ke depan. Apa visi ke depan dari sebuah militer muslim? Visi untuk menyatukan negeri-negeri Islam di seluruh dunia menjadi sebuah kekuatan besar, yaitu khilafah Islamiyah. Apabila visi ini ada, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan besar yang tentu hanya akan mengalahkan adidaya dunia yang sekarang ini ada, baik Cina maupun Amerika Serikat. Ini baru bicara Indonesia, belum bicara tadi saya katakan Malaysia. Malaysia, Indonesia bersatu, maka kekuatan luar biasa. Belum militer kita di wilayah-wilayah lain, seperti Pakistan, Bangladesh, kemudian daerah Timur Tengah. Apabila ini menyatukan visi untuk ideologi Islam, maka ini akan menjadi kekuatan baru yang dahsyat. Saya nggak berbicara jauh. Indonesia saja, kalau ini benar-benar menyatukan diri dengan visi ideologi Islam, menyatukan diri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini energinya akan luar biasa. Tapi kalau militer negeri ini hanya berbasiskan nation state, hanya berpikir negerinya pun akan terkooptasi oleh kekuasaan politik dan kekuasaan geopolitik internasional, maka sampai kapanpun militer negeri ini akan hanya menang di dalam di dalam kandangnya saja, dan dia akan memusuhi rakyatnya sendiri. Ini sangat disayangkan. Visi besar ideologi Islam yang akan bisa menyatukan negeri-negeri Islam, itulah yang diperlukan militer Indonesia dan militer Islam secara keseluruhan. Begitu Bung Aziz. Ya, baik Bung Agung, terima kasih Bung Agung ini telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KC News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Roman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.